Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pertemuan minggu kedua mata kuliah praktikum sistem digital. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian kombinasi dengan menggunakan aljabar boolean metodenya. Oke ya. Oke, sebelum belajar saya mau menjelaskan dulu tentang kompetensi yang diharapkan setelah kalian menyelesaikan pembelajaran pada minggu kedua ini ya, karena kita akan mempelajari tentang aljabar boolean, jadi diharapkan nantinya kalian akan memahami tentang hukum aljabar boolean, termasuk di dalamnya itu hukum De Morgan dan prinsip sum of product. Seperti apa sih bentuknya nanti akan saya jelaskan ya. Pada pertemuan kali ini juga masih sama seperti pertemuan yang lalu, karena kita masih kuliahnya online, jadi kita masih menggunakan software atau menggunakan website simulasi gitu ya. Website simulasinya apa? Silahkan kalian lihat lagi di materi perkuliahan yang sudah saya share di minggu lalu gitu ya. Oke, teori dasarnya. Jadi pada dasarnya rangkaian logika atau rangkaian digital dibentuk dari beberapa komponen gabungan elektronika yang terdiri dari bermacam-macam gate dan rangkaian-rangkaian lainnya, sehingga membentuk rangkaian elektronika yang bersifat kompleks dan cukup rumit. Gitu ya, namanya aja rangkaian, ya dia berarti bukan cuma ada satu komponen aja, tapi terdiri dari bermacam-macam komponen gitu ya, membentuk satu kesatuan, ya nanti akan disebut sebagai rangkaian gitu ya. Sedangkan teori aljabar boolean itu bisa diartikan sebagai struktur aljabar ya. Ingat ya, aljabar itu salah satu cabang dari ilmu matematika ya, salah satu seni dalam pemecahan masalah. Jadi mbahnya itu namanya algoritma, punya anak namanya matematika. Nah, matematika itu nanti ada banyak cabangnya. Ada kalkulus, ada aljabar, dan yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya. Nanti kalian juga akan belajar kan ya tentang mata kuliah kalkulus, atau mungkin sudah dapat mata kuliah kalkulus gitu kan. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah struktur aljabarnya gitu ya. Struktur aljabarnya dalam hal penerapan di dalam sistem elektronika itu sendiri gitu ya. Yang akan dipakai oleh kita. Jadi nantinya di aljabar boolean ini cuma ada 3 gerbang utama. Ingat ya, gerbang logika itu cuma punya 3 gerbang utama, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Itu ya, AND, OR, dan NOT. Itu 3 gerbang utama. Dan kalau kalian bertanya tentang boolean itu sendiri apa sih? Boolean itu sebenarnya tipe data yang punya nilai cuma 2 gitu ya, benar salah atau true false, atau 0 dan 1 gitu ya. Masih ingat ya pertemuan minggu lalu saya berkali-kali menjelaskan kepada kalian tentang active high, apa itu active high, apa itu active low gitu kan. Nah itu selama kita masih belajar tentang gerbang logika ya, kita akan terus-terusan belajar tentang itu. Pertama kali diperkenalkan di pertengahan abad 19 oleh seseorang bernama George Boole. Karena jasanya tersebut, maka namanya dia masih diabadikan ke dalam teori yang dipakai gitu ya, dalam teori boolean gitu. Oke, kita masuk ke teori De Morgan. Ada teori De Morgan 1 dan 2. Sebenarnya dia juga sebenarnya ya, cuman membalik kanan kiri, kiri kanan doang. Kalau teori De Morgan pertama itu menjelaskan tentang komplement dari hasil penjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplement. Gitu ya. Gerbang yang dipakai adalah OR dan AND. Kalau melihat rumus fungsinya itu adalah negasi A plus B. Itu sama dengan negasi A dikali negasi B. Gitu ya. Sedangkan teori De Morgan 2 itu adalah komplement dari hasil kali akan sama dengan hasil penjumlahan dari masing-masing komplement tersebut gitu ya. Jadi yang dipakai adalah gerbang AND dan OR. Terus bedanya apa Pak? Bedanya adalah kanan kiri dan kiri kanannya doang. Ya, kalau kalian lihat ya sama aja. Jadi hasil dari negasi A plus B itu akan selalu sama dengan hasil dari negasi A kali negasi B. Begitupun sebaliknya.
hasil negasi A dikali hasil negasi A kali negasi B akan sama dengan negasi A plus B, gitu ya. Jadi akan selalu sama. Itu sekilas tentang teori dasarnya dari De Morgan. Terus penggunaannya tuh seperti apa? Peruntukannya tuh seperti apa sih Pak? Teori De Morgan itu? Ya, jadi teori De Morgan itu sama seperti yang kemarin-kemarin tentang gerbang logika. Kita dipakainya itu untuk melihat persamaannya yang kita buat itu sudah benar atau belum. Kalau kita sudah melihat persamaannya di kanan dan sebelah kiri benar, nah berarti sudah sesuai. Ini biasanya kalian pakai pada saat dulu SMK atau SMA tentang diferensiasi gitu ya, terus tentang membuat turunan dari persamaan yang sudah ada gitu kan. Nah itu modelnya mirip-mirip seperti itu. Jadi barisan yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu harus sama. Rumus dasarnya itu apa? Ingat, kalau kalian belajar matematika, rumus dasar di matematika itu sederhana. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu udah rumus yang jadi baku di mana-mana ya. Nah, sama nanti di tentang elektronika ini pun masih akan menganut teori yang sama seperti rumus matematika yang sudah kalian pelajari itu. Oke, yang berikutnya jadi prinsip sum of product. Sum of product itu apa ya? Salah satu pemecahan masalahnya gitu ya. Jadi kita melihat, ingat ya, sum itu kan hasil dari produk ya. Hasil dari produk di sini adalah hasil dari kita menjalankan si gerbang logika yang ada gitu ya. Di sini ada inputannya berupa A, B, C. Nah, itu jadi rumus A, B, C-nya itu yang kita pakai. Jadi rumus dasarnya sum of product itu M sama dengan negasi negasi A, B, C plus A negasi B, C plus AB negasi C dan plus ABC. Itu ya, rumus dasarnya seperti itu. Nah, nantinya saya ambil pulpen saya dulu biar enak. Oke, nantinya rumus-rumus ini akan kita masukkan ke dalam suatu gerbang yang namanya gerbang logika. Gerbang logikanya yang dipakai apa Pak? Nah, ingat, kalau ada simbol negasi di atasnya, gerbang yang akan kita pakai adalah gerbang NOT. Ya, ini ada A, ada B, ada C. Oke, gitu ya. Masih ingat ya pertemuan minggu lalu. Terus ini ada ABC. Nah, kalau kita lihat tulisan seperti ini ABC berarti tandanya fungsi yang akan kita pakai adalah gerbang logika N. Ingat ya, kalau kita mau menggambarkan sebuah gerbang logika ke dalam rumus matematika, kalian itu harus ingat prinsip dasarnya. Oh ya, kalau tulisannya ABC berarti tandanya nanti akan kita kalikan. Nah, kalau kalikan itu apa sih? Oh, kalau dikalikan itu berarti kita pakai gerbangnya N. Nah, kalau seperti ini ditambah ya. Kalau ada timbal tambah seperti ini berarti kita menggunakan gerbang logika OR. Ya, pakai gerbang logika maaf. Ini agak berat mouse saya gitu ya. Kita akan menggunakan gerbang logika OR. Sedangkan kalau pakai negasi berarti kita pakai rumus NOT gitu ya. Nah, oke. Nggak usah pakai berpanjang lebar. Kita langsung masuk ke teori ke prakteknya aja langsung ya, karena kalau kalian ngelihat penjelasan dari saya ya doang kayaknya bakalan bingung. Tapi ingat, prinsip sum of product ini yang pertama kalian harus tentukan dulu tabel kebenaran dari kasus yang akan dibuat. Jadi sebelum kalian aplikasikan ke dalam bentuk gerbang logika atau ke dalam prakteknya, kalian harus tahu dulu dasar-dasarnya itu seperti apa sih. Oh gitu ya, tabel kebenaran yang kalian mau pakai itu seperti apa, kalian harus tahu dulu gitu. Terus setelah ditentukan tabel kebenarannya, kalian udah tahu, udah punya 3 inputan gitu kan. Terus nanti ada outputannya, hasil akan seperti apa gitu kan. Terus tentukan dulu persamaan aljabar
dari tabel kebenaran dengan prinsip sum of product, yaitu setiap kombinasi masukan yang menghasilkan keluaran satu akan bersesuaian dengan sebuah suku pada persamaan yang disusun. Maksudnya seperti apa sih Pak gitu kan? Pada bingung ya maksudnya itu seperti apa. Jadi gini, bahasa gampangnya kalau kalian menggunakan sum of product, antara kanan dan kiri itu harus sama gitu ya. Kanan dan kiri itu menggambarkan gitu. Contoh, pada saat kalian membangun sebuah gerbang logika, ingat prinsipnya, kalau ada cuman ada dua inputan, salah satu benar ya harus benar, pasti hasilnya akan benar. Tapi kalau di sini gimana, ada tiga inputan, nah kalian harus cari kalau dua yang masuk bernilai positif, bernilai aktif high, maka keluarannya pun nanti akan aktif high gitu ya. Jadi aktif high-nya itu harus lebih banyak daripada aktif low, maksudnya seperti itu gitu ya. Terus yang ketiga, buat rangkaian yang mengimplementasikan persamaan-persamaan tersebut gitu ya. Oke, ini persamaannya saya hapus dulu biar nanti kalian gampang ya. Nah, oke, persamaannya sudah saya hapus. Sekarang kita ambil gerbang logika yang ada. Jadi kita nanti punya tiga inputan, yaitu ABC. Terus ada 4 gerbang, apa namanya nih, ada gerbang N sebanyak 4. Terus karena jumlahin semua berarti nanti gerbangnya OR akhirnya gitu ya, karena penjumlahan kan bentuknya. Dan kita punya gerbang NOT itu juga ada 3. Oke, maaf. Oke, di sini ya inputannya ada 3, saya susun. 1, ini nomor 2 nya saya susun agak berjauhan aja biar enak nanti kalau kita mau narik-narik kabelnya ya. Oke, gitu. Inputannya sudah ada, sekarang output cukup 1 aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Saya bikin agak jauh. Outputannya cukup 1. Terus ingat tadi ada negasi ya, ada negasi A, B, C, alias kita punya gerbang NOT 3 kali. Oke, ini gerbang NOT 1, ini gerbang NOT yang kedua, dan yang ini gerbang NOT yang belum ternyata. Ini gerbang NOT yang ketiga. Gitu ya. Oke, yang berikutnya kita butuh 4 kali ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali gerbang N ya. Kan ada negasi negasi ABC, terus A negasi BC, terus ada AB negasi C dan ABC gitu ya. Karena ini bentuknya seperti ini, berarti kita bisa menganggap kalau ini adalah perkalian. Dan kalau perkalian berarti disimbolkan dengan gerbang N gitu ya. Kita ambil gerbang N-nya 1, 2, 3, 4. Oke, saya ada yang lupa. Inputannya itu kan ada 3 ya. Oke, saya ke atasin dulu karena terhalang sama foto saya. Ini berarti kita harus menambahkan inputannya menjadi 3 counter juga. Ini ada 3 counter, yang ini ada 3 counter, dan yang ini ada 3 counter. Oke, gitu ya. Terus karena ini semuanya dijumlahkan ya, karena ini semuanya dijumlahkan, berarti kita bisa mengasumsikannya nanti final destination-nya atau tujuan akhirnya itu adalah gerbang logika OR ya. Gerbang logika OR. Nah, karena kita punya gerbang logika N-nya itu ada 4, otomatis kita juga akan punya 4 outputan. Yang mana outputan tersebut nantinya akan menjadi inputan di gerbang akhir atau di final destination-nya ya. Kita tambahin jadi 4. Oke, kita sekarang sudah punya 4 inputan gerbang logika OR. Sekarang kita tarik kabelnya dari sini ke sini ya.
dan kalian sesuaikan semuanya. Oke. Nah, ini empat-empatnya sudah saya bikin ya. Sekarang kita tinggal menghubungkan sesuai dengan yang diminta di tabel kebenaran ya. Jadi yang pertama kita diminta itu untuk membuat rumus negasi ABC gitu ya. Negasi ABC berarti kita punya gerbang not di sini ya, yang akan kita hubungkan ke sini satu, A, B, dan C. Oke, sesuai ya. Negasi A, B, C. Nah, yang kedua kita punya A, negasi B, dan C. Kita punya A, ya tinggal ditarik aja ya, dari sini tarik ke sini. A, negasi B, otomatis kita harus lewatin gerbang not lagi. Negasi B, dan C. Oke. Ini kalau kabelnya berantakan ya sudah nggak apa-apa ya, dinikmatin aja dulu gitu kan. Karena kalau kalian pakai seversi simulasi yang lain itu malah kelihatannya lebih hancur daripada ini, lebih parah daripada ini gitu ya. Jadi makanya saya sengaja pilih yang ini biar tampilannya lebih kelihatan lebih enak gitu ya. Oke, persamaan yang ketiga AB negasi C. AB AB negasi C. Nah, karena negasi C berarti kita hubungin ke gerbang not dulu, baru kita kasih ke C. Yang terakhir persamaannya adalah ABC. Ya sudah, tinggal kita tarik aja dari sini. Dari A, terus ke B, dan ke C. Oke, A, B, C gitu ya. Sekarang kita masukkan persamaan yang pertama. Persamaan pertama adalah A, B, C semuanya melakukan inputannya itu active low atau nol semua gitu ya. Dan hasilnya M-nya ini adalah nol juga atau active low juga, artinya lampunya nggak nyala sama sekali gitu ya. Benar apa enggak? Kita lihat, oh iya benar. Jadi pada saat kita memainkan alur logikanya, ternyata benar, terbukti apa yang sudah kita susun. Ini saya tutup dulu biar nggak terlalu gitu kan, lebih enak ya kelihatannya. Oke, jadi rumus yang pertama dari tabel kebenaran ini sudah benar. Terus yang kedua, AB-nya itu inputannya adalah 0, sedangkan C-nya adalah 1. Nah, C-nya sekarang 1, kita input. Des. Itu ya. C-nya 1, semuanya kok berubah jadi 1, Pak? Iya, kan tadi ingat persamaannya sudah kita masukkan kan ya. Persamaannya sudah kita masukin. AB-nya 0, C-nya 1, hasilnya tetap 0. Benar nggak? Iya, benar. Ternyata sesuai sama yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita pilih random, kita pilih acak. Ya, tadi karena C-nya sudah aktif, sekarang coba kalau kita nyalain A-nya juga, apakah hasilnya akan sama seperti tabel kebenaran yang sudah kita buat ini gitu ya. Ini C-nya sudah aktif, sekarang saya nyalakan yang A-nya. Oh iya, ternyata benar loh. Ternyata benar kalau A-nya kita aktifkan, dia akan menghasilkan satu outputan dari gerbang N yang akan menghasilkan angka aktif high di sini. Gitu ya. Alur logikanya seperti apa sih jalannya? Oke. Jadi jalannya gini. Di inputan A ya yang atas ini, pada saat ketemu pada saat ketemu not, dia akan outputannya berubah secara otomatis. Yang tadinya 1 akan berubah jadi 0 ya. 1 akan berubah jadi 0. Terus di sini inputannya 1, dia akan keluar 1 lagi. Di sini inputannya 1, akan sampai sini 1 gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang yang B, dia dalam keadaan mati nih, sendirian nih ya. Si B-nya mati sendirian, sedangkan C-nya kan aktif. Yang C itu perjalanannya sama kayak yang A. Gitu ya. Nah, sekarang yang C-nya, yang B-nya. Yang B-nya kita bikin active flow atau si listriknya dalam keadaan mati. Jadi pada saat dia keluar menuju gerbang logika N yang pertama, dia akan tetap mati. Yang kedua, ya,
Karena ketemu sama gerbang not yang tadinya mati akan dianggap jadi akan dirubah sinyalnya menjadi sinyal yang aktif, akan nyala gitu ya. Nah, udah ketemu nih A, B, C, ketemu gerbang N. Nah, udah otomatis dia akan menyala lampunya gitu ya. Tapi kalau si B-nya ini kita aktifin, kan otomatis tadinya yang keluar di sini ya, yang keluar di sini kan otomatis nanti dia akan berubah. Oke, dia akan berubah menjadi aktif low. Ya, otomatis nanti akan berubah juga hasilnya. Ya, kita nyalaan yang B-nya. Hasil akan berubah jalurnya ya. Jalurnya akan berubah tapi tetap akan menghasilkan logika yang benar gitu ya, akan menghasilkan logika 1. Oke, itu buat materi pada hari ini. Sekarang saya ada tugas untuk kalian kerjakan. Tugasnya apa? Tugasnya ada di hal modul. Di sana sudah dijelaskan tugas yang harus kalian kerjakan gitu ya. Saya buka dulu modulnya. Ya, ini modulnya sudah saya buka. Kalian tinggal buka ke halaman 12 gitu ya. Di sini ada tulisan poin E, prosedur praktikum. Jadi kalian akan membuat rangkaian seperti yang ada di gambar ini ya. Ini sama masih menggunakan aljabar boolean. Jadi di switch yang pertama atau di inputan yang pertama akan ada 2 inputan. Yang pertama ketemu gerbang NOT, yang kedua dia gerbang logika biasa. Sama yang B-nya juga, pertama gerbang logika NOT, terus ketemu yang biasa. Ini gerbang N, gerbang OR. Nanti hasilnya seperti apa ya? Perintahnya adalah rangkailah gerbang tersebut pada simulasi. Yang kedua, nyalakan switch on pada panel digital. Pastikan semua switch input 1 dan 2 ke dalam keadaan low. Jadi yang pertama dalam keadaan low semua nih. Terus atur switch inputnya dengan tabel kebenaran di bawah ini. Lakukan percobaan berikut dan catat hasilnya. Gitu ya. Ini ada soal yang berikutnya. Ini persamaan rangkaiannya kalian tulis dulu. Ya, ingat ya. Persamaan rangkaiannya itu seperti apa sih? Tadi kan sudah saya gambarkan, sudah saya jabarkan ke kalian dari persamaan matematika dirubah ke dalam bentuk rangkaian digital. Sekarang kita balik dari rangkaian digital, kalian rubah bentuknya ke dalam persamaan matematika. Kalau ketemu gerbang N berarti rumus matematikanya dikali, kalau ketemu gerbang OR berarti rumus matematikanya ditambah. Gitu ya. Kalau ketemu gerbang NOT berarti dia mempunyai negasi. Nanti ada negasi A dan negasi B. Rumus matematika seperti apa? Kalian bikin. Terus jawab yang di bawah ini pertanyaannya. Ubahlah rangkaian logika di atas dengan menggunakan gerbang NAND saja dan catat hasil output pada percobaan tabel 2. Ya. Terus ubahlah rangkaian logika di atas menggunakan gerbang NOR dan catat hasilnya seperti apa. Oke. Terus kalian disuruh cari persamaannya. Ini yang soal nomor 8 tidak usah dikerjakan. Ya. Soal nomor 8 tidak perlu kalian kerjakan. Kenapa? Karena nomor 8 itu nanti akan berhubungan dengan soal yang berikutnya yang ada di bawahnya. Ini ya. Ini nggak usah kalian kerjakan. Oke. Kalian cukup mengerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan dalam bentuk video, file video yang sudah kalian jelaskan. Ingat, ini tugas individu, tidak tugas per kelompok. Kita mulai kuliah di jam yang sudah disesuaikan ya. Waktu pengerjaannya atau waktu absensi yang saya terima adalah pada saat jam perkuliahan berakhir. Jadi pada saat jam perkuliahannya belum berakhir, ya kalian kalian masih bisa mengumpulkan tugas. Tapi pada saat jam perkuliahannya berakhir, otomatis link pengumpulan tugasnya akan tertutup secara otomatis. Seperti itu ya.
Oke, sekarang kalau rangkaiannya ini yang A kita matikan. Hasilnya seperti apa? Oh, yang A kalau dimatiin, dia nanti lampunya akan tetap nyala. Kalau yang B dimatiin, nah cuman yang C aja yang nyala. Ya udah, dia berarti cuman yang C-nya aja yang nyala, gitu ya. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah lampu ini akan menyala ya ketika kita menggunakan gerbang aljabar boolean ini. Lampu ini akan menyala ketika kita punya dua inputan yang nilainya adalah aktif high ya, minimal dua inputan yang aktif high. Kalau cuma satu aja inputannya yang aktif high, otomatis dia nggak akan bisa nyala lampunya, gitu ya. Jadi kesimpulan buat pertemuan hari ini seperti itu. Ingat tadi aljabar boolean, aljabar itu adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang sudah pernah kita pelajari bersama. Nanti punya saudara yang namanya kalkulus, nanti punya lagi saudara lagi yang namanya diskrit dan yang lain-lainnya dan yang lain-lainnya. Sedangkan boolean adalah salah satu tipe data yang ada di dunia ini, di dunia programming atau dunia elektronika, yang hanya punya dua buah bilangan. Kalau nggak benar dan salah, bisa juga true dan false atau 0 dan 1. Ketika kita mencobanya dalam sebuah rangkaian, ya hasilnya seperti apa tergantung dari rangkaian yang kita buat. Gitu ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan kelas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dilindungi dalam keadaan apapun. Saya tutup pertemuan hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.